Teman-teman pernah nggak sih kalian bikin kuesioner terus bingung kira-kira pertanyaannya valid atau enggak? Kayak nanya ke temen, ini aplikasi Lojonya bagus atau tidak, tapi pertanyaannya malah nggak nyambung. Halo teman-teman, kenalin aku Karissa dan aku Sheila. Di video kali ini kita bakal ngajarin kalian cara uji validitas menggunakan SPSS yang super simple. Selamat menyaksikan! Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Uji validitas itu intinya ngecek pertanyaan kita tuh beneran mengukur variabel atau enggak. Kalau enggak valid berarti pertanyaannya enggak relevan dan harus dibuang. Di penelitian, uji validitas ini wajib banget sebelum lanjut analisis. Berikut adalah tutorial uji validitas menggunakan SPSS. Di bagian ini, saya akan menjelaskan langkah-langkah melakukan uji validitas menggunakan SPSS. Pertama, kita buka aplikasi SPSS terlebih dahulu, kemudian kita ke variable view. Nah, di sini kita mendefinisikan setiap item pertanyaan, misalnya menjadi X1.1, X1.2, dan seterusnya. Data yang akan kita pakai kali ini adalah data kualitas informasi X1.1 sampai X1.5. Oke, kita buat dulu di sini ya. X1.1, X1.2, X1.3, X1.4 sampai X1.5. Oke, dari data-nya terlihat ya sudah ada kolomnya. Nah, selanjutnya kita copy paste data dari Excel ke dalam SPSS. Oke, kita copy dulu datanya. Kita mempunyai jumlah 30 responden ya. Nah, kita pastein di bagian data view. Paste. Oke, sudah terlihat ya datanya. Selanjutnya kita perlu membuat total skor dari seluruh item ini. Ini belum ditotalin. Kita ke variable view, ke transform, compute variable. Oke. Di sini target variabelnya misalnya total. Oke. Berikan tenang. Lalu kita jumlahkan semuanya. 3, X1.4. Oke, sudah ada sekarang totalnya. Data view juga sudah terlihat kolom total dan sudah dijumlahkan juga item-itemnya. Total skor ini digunakan sebagai pembanding untuk melihat apakah setiap item pertanyaan benar-benar mengukur hal yang sama atau tidak. Jadi nanti saat bagian nilai korelasi ini akan menjadi hitung kita. Setelah ini, langkah berikutnya adalah melakukan uji validitas. Data view, kita klik analyze, ke correlate, langsung ke by variable. Oke. Kita pindahkan semuanya ke kolom variabel dari X1.1 sampai total. Oke. Pastikan kita sudah mengklik person, lalu oke. Selanjutnya ini sudah ada output berupa tabel korelasi ya. Yang kita lihat adalah nilai korelasi antara masing-masing item dengan total skor. Nilai ini disebut sebagai R-hitung. Nah, sebenarnya kalau misalnya sudah ada tanda bintang 2 seperti ini, itu artinya item tersebut cenderung valid. Tapi di sini kita akan melakukan pembandingan dengan R-tabel. Kurangkan dulu R-tabelnya. Ini R-tabel kita. Nah, lalu kita perlu menentukan R-tabel sebagai pembanding. Bagaimana caranya? Dengan rumus DF sama dengan M-2. Apa itu DF? DF itu degree of freedom ya. N-nya itu apa? N itu jumlah responden kita punya 30 responden, berarti N-nya adalah 30,
dikurangin 2. Berarti 28 ya. Oke, kita cari 28, ketemu di sini 28. Lalu berapa taraf signifikansi kita? Yaitu 0,05. Biasanya 0,05 ya. Kita cari, berarti kita artabelnya 0,361. Di sini kita ambil 3 angka belakang koma. Oke, mari kita bandingkan arhitung kita dengan artabel kita. Pembandingannya bagaimana? Jika arhitung lebih besar dari artabel, maka item dinyatakan valid. Jika arhitung lebih kecil dari artabel, maka item dinyatakan tidak valid. Mari kita bandingkan. 0,973. Di sini kita lihat ya, arhitungnya 0,973. Artabelnya 0,361. Arhitungnya lebih besar dari artabel, maka item ini dinyatakan valid. Lanjut lagi, 0,900 dengan 0,361. Arhitungnya lebih besar dari artabel, berarti ini dinyatakan valid. Seterusnya juga seperti itu ya. Oke, berarti semua item di sini adalah valid. Jadi, melalui uji validitas ini, kita bisa mengetahui apakah setiap pertanyaan dalam kuesioner sudah layak digunakan atau belum. Sekian. Jadi step uji validitas itu simple banget kan? Stepnya dapat dimulai dari import data, kemudian reliability analysis, kemudian check corrected item total correlation, kemudian bandingkan dengan error table. Semoga video ini bikin SPSS gak scary lagi ya. Dan semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa like, share, dan subscribe.